Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perkuliahan Farmasi Fisik di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Kali ini saya, Kurniasari Setio Putri, selama 3 sesi perkuliahan mendatang akan memandu perkuliahan yang dilaksanakan secara daring ini. Topik ke-6 dari perkuliahan ini adalah tentang difusi dan disolusi yang akan terbagi menjadi 3 sesi. Berikut adalah referensi yang dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut topik ini. Setelah mengikuti topik difusi dan disolusi, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis informasi dan data terkait difusi dan disolusi, serta menghubungkan dengan karakteristik sediaan farmasi. Difusi merupakan proses yang penting dan terjadi secara luas dalam bidang kefarmasian. Difusi sendiri didefinisikan sebagai suatu proses perpindahan massa suatu molekul bahan dari satu kompartemen ke kompartemen lain yang disebabkan oleh adanya gradien atau perbedaan konsentrasi. Contoh proses difusi yang terjadi antara lain proses transport zat aktif obat dari membran atau matriks polimer, misalnya pada proses disolusi sediaan farmasi, proses transport zat aktif obat melalui membran biologis seperti kulit, intestine, atau organ lain, yang dapat mempengaruhi absorpsi dan eliminasi obat, serta efisiensi distribusi obat melalui organ dan jaringan di seluruh tubuh. Gambar pada slide berikut dapat menunjukkan proses difusi obat yang banyak kita jumpai pada bidang kefarmasian. Pada slide berikut, teman-teman dapat membaca penjelasan perbedaan beberapa terminologi terkait perpindahan molekul obat yang sering kita jumpai pada bidang kefarmasian, mencakup osmosis, dialisis, dan ultrafiltrasi, serta perbedaannya dengan perpindahan molekul obat secara difusi. Proses perpindahan molekul obat secara difusi dapat dijelaskan dengan hukum Fick. Dalam hukum Fick pertama dijelaskan bahwa flux berbanding lurus dengan gradien konsentrasi. Flux sendiri didefinisikan sebagai kecepatan perpindahan sejumlah zat melalui membran dengan luas tertentu selama satuan waktu tertentu. Oleh karena itu, flux dapat dinyatakan dengan satuan gram per sentimeter persegi per second. Proses difusi terjadi dari kompartemen dengan konsentrasi molekul yang tinggi menuju kompartemen yang konsentrasinya lebih rendah. Driving force proses difusi atau yang memicu proses difusi adalah adanya perbedaan gradien konsentrasi bahan. Oleh karena itu, makin besar perbedaan konsentrasi zat antara kedua kompartemen, maka flux atau kecepatan perpindahan zat dari satu kompartemen ke kompartemen lain akan makin cepat. Di sisi lain, proses difusi akan berhenti saat tidak ada perbedaan konsentrasi lagi, atau saat kadar zat pada kedua kompartemen sama. Pada gambar berikut, kita dapat melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi suatu zat melalui suatu membran, seperti yang dijelaskan pada hukum Fick pertama. Pada hukum Fick pertama, tergambar bahwa flux atau kecepatan perpindahan zat akan konstan selama ada gradien konsentrasi. Namun kemudian, pemahaman ini dijelaskan kembali oleh hukum Fick kedua bahwa flux atau kecepatan perpindahan zat tidak konstan. Perubahan gradien konsentrasi pada sistem tersebut akan berbanding lurus dengan perubahan konsentrasi zat pada suatu kompartemen. Artinya, jika gradien konsentrasi antara kedua kompartemen berubah, maka kecepatan difusi juga akan berubah. Perpindahan zat dari kompartemen donor ke kompartemen reseptor pasti akan menyebabkan konsentrasi zat di kompartemen reseptor makin banyak dan konsentrasi zat di kompartemen donor makin sedikit, sehingga gradien konsentrasi kedua kompartemen makin kecil. Dan pada suatu waktu dapat menyebabkan proses difusi terhenti saat konsentrasi zat di kedua kompartemen sama. Untuk mencegah terhentinya proses difusi, agar seluruh zat dari kompartemen donor dapat berdifusi ke kompartemen reseptor, maka kita harus menjaga agar perbedaan konsentrasi antara kedua kompartemen tersebut konstan. Bagaimana caranya? Pada proses absorpsi zat-zat melalui membran saluran cerna, aktual yang terjadi di tubuh,
zat yang berdifusi dari lumen saluran cerna menuju pembuluh darah, konsentrasinya akan langsung diencerkan dengan adanya aliran darah yang terus-menerus. Sehingga konsentrasi zat di kompartemen reseptor atau dalam hal ini di dalam pembuluh darah akan selalu sangat kecil. Dengan demikian, akan selalu ada perbedaan yang besar antara konsentrasi zat di lumen saluran cerna dan di pembuluh darah, sehingga zat tersebut dapat terus-menerus berdifusi atau terabsorpsi ke pembuluh darah. Dengan memanfaatkan prinsip yang sama tersebut, maka kita melakukan uji disolusi atau uji penetrasi dengan cara yang sama. Kita dapat mengupayakan agar proses difusi dapat terus berlangsung sampai semua zat berdifusi ke kompartemen reseptor dengan cara kontinu mengambil sejumlah sampel dari kompartemen reseptor dan mengganti cairannya dengan sejumlah volume medium. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar konsentrasi zat aktif di kompartemen reseptor tetap serendah mungkin. Kondisi ini yang kita sebut sink condition. Setelah proses difusi berlangsung selama beberapa waktu, pada titik tertentu, gradien konsentrasi antara kedua kompartemen akan konstan terhadap waktu, sehingga flux atau kecepatan difusi zat juga akan konstan terhadap waktu. Kondisi ini yang kita sebut dengan steady state. Pada diagram di slide ini, kita dapat melihat sistem uji penetrasi di mana medium uji selalu di-refresh, sehingga konsentrasi zat di kompartemen reseptor selalu diusahakan serendah mungkin dan terjadi sink condition. Dengan demikian, zat dari kompartemen donor dapat terus berdifusi sehingga sampai waktu tertentu terjadi steady state di mana kecepatan difusi akan konstan tiap waktunya. Driving force utama pada proses difusi adalah perbedaan konsentrasi antara dua kompartemen. Ini yang terjadi pada proses difusi pasif antar membran biologis dan pada proses disolusi sediaan farmasi. Namun demikian, ada beberapa faktor lain yang dapat menjadi driving force proses difusi juga, antara lain tekanan. Hal ini diaplikasikan pada sistem pelepasan obat dengan tekanan osmosis. Suhu juga dapat menjadi driving force proses difusi. Pada proses mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia, peningkat extraction dapat meningkatkan sejumlah senyawa zat aktif obat untuk dapat berdifusi keluar dari simplisia menuju cairan pengekstrak. Potensial elektrik juga dapat meningkatkan proses difusi. Hal ini dimanfaatkan pada iontoforetic dermal drug delivery system. Proses difusi zat aktif melalui suatu lapisan membran sangat dipengaruhi oleh permeabilitas membran. Permeabilitas membran sendiri dipengaruhi oleh koefisien difusi dan koefisien partisi membran, serta ketebalan membran. Proses difusi suatu zat menembus suatu membran akan mencapai steady state saat konsentrasi zat di seluruh bagian membran tersebut homogen. Jika proses difusi melalui lebih dari satu lapisan membran, maka kecepatan difusi atau flux akan dipengaruhi oleh permeabilitas semua membran yang terlibat, seperti terlihat pada gambar berikut. Untuk menguji kemampuan suatu zat berdifusi melalui suatu membran biologis, kita dapat menggunakan alat uji penetrasi seperti tertera pada gambar berikut.
Ada dua jenis alat penetrasi yang biasa digunakan untuk pengujian, yaitu sistem horizontal dan sistem vertikal. Alat uji penetrasi sistem vertikal ini kita kenal dengan Franz diffusion cell. Pada kedua sistem tersebut, kedua kompartemen dipisahkan oleh membran biologis, misalnya membran kulit atau membran saluran cerna hewan coba. Terdapat pula pengaduk untuk menjamin konsentrasi yang homogen pada kedua kompartemen, serta terdapat sampling port, tempat pengambilan sampel dan penggantian medium uji untuk menjamin kondisi sink. Aplikasi proses difusi di bidang kefarmasian dapat dijelaskan pada slide berikut. Demikianlah perkuliahan kali ini. Kita telah mempelajari pendahuluan tentang prinsip difusi, permeabilitas, dan hukum fix. Pada pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan tentang materi disolusi. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan topik 6 sesi 1 ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.